Oke teman-teman, hai apa kabar semuanya? Ketemu lagi di channel Feril Bima Sakti. Meskipun suasananya masih banyak yang prihatin, banyak yang terkendala pekerjaannya gara-gara PSBB atau PPKM gitu ya. Tapi semoga kabarnya sehat semuanya. Dan ketemu lagi di channel Feril Bima Sakti. Kita bakal ngobrol banyak hal dengan narasumber yang saat ini selain sebagai narasumber juga penyedia tempat di sini ya. Thank you banget buat Agung. Sama-sama. Yang sudah meluangkan waktu di tengah kesibukannya juga. Tadi ini ya ngejob juga ya. Alhamdulillah, iya. Alhamdulillah ada job meskipun ya harus prihatin juga, musisi terus juga MC juga. Tapi semoga semuanya sehat ya. Oke, kita bakal ngobrolin tentang bagaimana sih proses-proses kalau misalnya kita pengen bikin lagu nih. Misalnya kamu di rumah seneng nyanyi terus pengen bikin lagu. Seperti apa saja sih proses untuk recordingnya gitu ya. Tapi sebelum ke situ aku pengen ngobrol sama Agung. Gung, biasanya untuk keperluan apa saja sih teman-teman yang datang ke Neuma Studio untuk rekaman lagu? Ada banyak sih mas. Yang sering datang itu cover lagu ya. Cover lagu, karena oke. emang lagi rame sekarang. Terus bikin lagu teman-teman juga. Terus podcast ini ada. Oh iya. Iya benar. Podcast terus kemarin sih ada tilawah ya. Oh, ada tilawah juga. Ya, tilawah dan baca Quran. Ini buat pengajaran juga. Oh, oke. Iya, pengajaran Oke. di MTS, record baca Quran, gurunya baca Quran nanti dikirimkan ke murid-muridnya karena kondisi Betul. tidak bisa sekolah. Iya, karena sekarang juga pembelajaran di sekolah juga masih daring juga. Iya. Jadi memang menggunakan kayak lewat WA bisa dikirimkan videonya atau juga bisa diupload di YouTube juga. Kadang-kadang ada yang kayak gitu juga ya. Jadi banyak hal yang memang bisa dilakuin untuk ke Neuma Studio ya. Betul. Terutama sih memang tadi ada rekaman lagu ya. Iya. Rekaman lagu juga ada yang buat cover YouTube. Kemarin juga ada sempat yang maternity yang hamil itu juga Iya. ada ya. Oke, itu jadi ada yang memang pengen bikin sebuah kenangan lagi hamil, sebentar lagi mau lahiran, itu lagunya dipersembahkan untuk Si Dede. Dede nanti yang lahiran gitu ya. Itu jadi banyak hal yang memang bisa dilakuin. Oke, sebenarnya kalau misalnya kita lebih spesifiknya ke rekaman lagu ya. Boleh. Biasanya apa saja sih kalau misalnya sebagai orang yang awam bukan penyanyi nih. Misalnya aku nih, bukan penyanyi, aku pengen rekaman, pengen bikin sebuah lagu, terus jadi apa yang perlu dipersiapkan? Yang jelas ya harus punya lagunya dulu ya. Oke. Lagu, nada dan Liriknya. lirik ya. Udah siap semuanya. Terus mau nuansanya yang seperti apa, Oke. aransemen dan lain-lain. Nah, nanti baru teman-teman boleh datang ke sini kita obrolin bareng. Oke. Ini mau gimana? Iya. Biasanya kan masuk teman-teman ke sini udah jadi lagunya tapi nggak bisa aransemennya masih bingung nih mau gimana. Iya. Nanti kita bantu obrolin dulu ini nuansanya mau dibawa kemana, ke Oke. religi, Oke. ke pop atau ke rock. Nah, nanti kita bantu di situ. Kebanyakan ada yang memang sudah punya materi lagunya atau memang ada yang cuman cover nanti dibikinin sama Agung untuk musiknya atau bisa semuanya Gung? Bisa semuanya ya? Bisa semuanya. Bisa semuanya ya. Oke, tapi ada juga nggak sih yang rekaman kesini tuh cuman download dari YouTube gitu terus nanti tinggal nyanyi aja ada juga ya. Jadi mau gampangnya gitu ya. Mau gampangnya bisa kayak gitu. Tapi kalau misalnya pengen lebih niat gitu ya. Kalau misalnya kita udah punya lagu sendiri nanti untuk yang ngiringin dari Agung bisa ya? Bisa. Atau Oke. teman-teman punya band sendiri, bawa aja bandnya ke sini. Oh, oke. Teman bandnya nanti biar ngejam bareng, aku rekam jadi lagu. Oke. Ada yang kayak gitu juga Ada ya. yang gitu Tapi sekarang memang lebih banyak yang solois ya. Iya. Yang pengen cover, pengen diupload di YouTube tapi dia hanya singer aja. Itu bisa banget ya. Jadi kalau misalnya lagunya pengen dibikin sama Agung dari segi rekaman untuk musiknya, dari setiap alat musiknya kamu bisa bantu juga ya. Bisa bantu. Bisa bantu juga. Oke, biasanya prosesnya berapa lama sih Gung untuk bikin sebuah lagu yang dari awal gitu? Misalnya lagunya itu bukan download dari YouTube tapi memang bener-bener kamu garap sendiri itu berapa lama? Kalau untuk lagu sendiri itu tergantung ini ya konsepnya. Konsepnya mau tingkat kesulitannya seberapa, terus kepuasan kliennya juga kita kan pertimbangan juga ya. Iya. Nah, nanti berapa banyak
yang harus kita tag gitu kan juga berpengaruh. Dari gitar, keyboard, drum dan lain-lain. Dari banyak itu kira-kira ya untuk satu lagu sekitar 2 minggu ya. 2 minggu bisa 1 minggu sampai 2 minggu. 1 minggu sampai 2 minggu. Tergantung juga tingkat kesulitan lagunya juga ya. Oke. Terus juga kepuasan klien kan nanti minta atau mungkin ingin tag ulang dan lain-lain itu bisa memperpanjang waktu juga kan. Itu juga kayak gitu ya. Oke. Nah, ini yang paling jauh yang rekaman kesini tuh orang mana aja, Gung? Masih dari Kebumen kota kah? Kemudian atau mungkin dari luar kota juga banyak yang datang ke sini? Ada Cilacap sih. Oh, Cilacap ada juga ya. Jadi memang sekarang sosial media itu berpengaruh banget. Jadi orang bisa lihat lewat Instagram, lewat YouTube juga ya. Jadi datang ke sini jauh-jauh dari Cilacap ya. Jauh-jauh. Malah aku bertanya apa di sana nggak ada recording. Rezeki dong. Harusnya jangan tanya kayak gitu. Terima kasih ya. jadi gitu ya, ada dari Cilacap juga. Oke. Berarti langkah-langkahnya kalau misalnya bener-bener nih aku nggak bisa nyanyi cuman bisa pas-pasan. Oke, datang ke sini nanti langkah-langkahnya apa aja biasanya, Gung? Biasanya yang aku sarankan sih latihan dulu di rumah. Paling nggak 1 minggu benar-benar dimatingin lagunya, kan sia-sia juga ya kalau kesini belum latihan kan, eman-eman. Pertama latihan udah matang, terus nanti di sini kita bantu, kita cari tag yang terbaik. Oke. Nanti bisa tag, ini teman-teman bisa tag berulang-ulang ya. Oh iya. Karena di studio. Nah, terus nanti setelah kita dapat yang terbaik, baru nanti kita masuk proses mixing lagu. Nanti suaranya biar diolah lagi biar lebih menyatu sama musiknya juga. Oke. Nah, kadang kan ada yang, Mas, aku tuh pengen nyanyi, pengen punya lagu, cuman suaraku tuh kalau aku nyanyi tuh kadang ada pitchingnya, ada agak-agak falsenya. Mungkin kalau di recording itu ada autotune ya. Ada itu untuk suara-suara seperti aku kalau nyanyi yang pas-pasan itu bisa ada autotune-nya juga, bisa diedit juga ya. Bisa. Nanti kalau misalnya false-nya dikit-dikit ya bisa dibenerin, tapi kalau misalnya false-nya agak banyak mungkin harus take ulang lagi ya. Karena PR juga buat yang mixing juga ya, buat yang edit juga. Nanti lagunya juga nggak bagus kalau kebanyakan autotune. Oh iya, oke. Kalau di Neuma sebisa mungkin kita menghindari autotune. Oke. Meminimalisir gitu. Iya, jadi kalau autotune itu jadinya nanti kayak teman-teman ada yang suka NDXAK itu autotune. Jadi robotik, agak-agak robotik kan ya suaranya, kayak agak-agak robot-robot gitu. Tapi jadi nggak menutup kemungkinan buat yang memang pengen sekedar punya koleksi untuk di laptopnya buat didengerin malam-malam gitu ya, atau mungkin pengen di-upload di platform digital untuk memutar musik itu juga bisa ya kan. Oke. Itu gampang banget, pokoknya langsung datang aja ke Neuma Studio, alamatnya di Kutawinangun. Pokoknya dari perlintasan rel kereta api Kutawinangun ke timur dikit aja, nanti kiri jalan itu ada Neuma Studio. Ini Instagramnya ada di sini. Oke, nanti Instagramnya bakal dikasih juga ya. Neuma ini bukan hanya studio musik juga, tapi juga kalau misalnya pengen ada event buat teman-teman yang pengen ada hiburan, Neuma juga ada bandnya juga ya untuk menghibur tamu undangan juga, misalnya ada wedding juga. Oke. Ngomong-ngomong masalah rekaman, susah nggak sih, Gung? Kita kan pasti kalau misalnya rekaman itu ada yang memang ekspektasinya untuk nanti diupload di platform digital seperti Spotify gitu ya. Iya. Apa sih sebenarnya teman-teman mungkin ada yang upload ke Spotify, cuman kayaknya gagal nggak di-approve sama Spotify-nya. Biasanya apa saja syarat-syaratnya biar lagu kita tuh bisa di-upload sukses di Spotify? Spotify itu kan yang pertama harus lagu original pertama. Oke. Kalau mau cover pun harus izin ke label yang bersangkutan pertama itu. Terus upload Spotify itu teman-teman nggak bisa upload sendiri. Harus lewat agregator. Oh iya. Agregator itu semacam lembaga yang diakui oleh Spotify, yang berwenang untuk mengupload lagu. Nah, nanti di situ teman-teman bisa ngisi kredit songnya. Ada
nama artis, nama Iya, judul, iya, terus betul. gambar yang akan ditampilkan. Nah, Iya. teman-teman kan ada nanti di Spotify lagu ini nanti ada gambarnya. Iya. Nah, itu teman-teman juga harus bikin itu. Oke. Jadi nggak bisa upload sendiri, nggak bisa kayak Iya, YouTube iya, ya. iya. Harus ada ininya, Oke. agregatornya. Aku juga pernah dengar juga, apakah bener Gung? Kalau di Spotify itu misalnya pronunciation untuk bahasa Inggris kalau misalnya itu agak salah, itu juga kadang-kadang susah untuk diupload, bener nggak sih? Atau Agung selama ini memang bikinnya bahasa Indonesia atau gimana Gung? Pernah juga nggak sih? Kalau sementara sih aku masih bahasa Indonesia Oh, bahasa Indonesia ya? Yang terupload ya. Hmm. Tapi nanti hubungannya itu sama labelnya. Hmm. Dari standar labelnya. Kan Oke. ada quality controlnya Iya, ya. iya, otomatis. iya. Nah, yang biasanya yang dari situ diberhentiin dulu. Tapi kebanyakan juga rapper-rapper Inggris kan banyak pronunciation-nya yang memang dibikin Iya, aneh juga. Betul, betul, betul. Nah, itu masih bisa masuk. Iya, bahasa gaulnya Amerika Iya. gitu ya. Oke. Selain itu, aku pernah dengar juga pronunciation. Kemudian juga ada kualitas soundnya juga dari segi mixingnya. Iya. Itu juga memang ada standar juga ya kalau di Spotify juga ya, harus bagus gitu. Atau selama ini Agung upload langsung di approve. Kalau aku sih ini apa? Kalau aku kan ada hubungan langsung hubungi ke agregatornya. Jadi nanti aku minta saran dulu ke agregatornya ini kira-kira bisa masuk nggak? Oke. Dalam artian masuk ke standar agregator Iya, itu, ke iya, label itu. Iya. Nah, kalau bisa masuk baru aku kirimin datanya. Jadi otomatis kan langsung terapprove. Oke. Selama si label itu minta tolong dong dirapiin dikit Oh, iya. bagian sini. Iya. Oke, belum aku kirim nanti jadinya kan. Oke, jadi ada ininya juga ya, ada komunikasinya juga. Nanti di bagian ini kayaknya kurang rapi nih gitu, Iya. harus dibenerin lagi nih kayak gitu ya. Soalnya nanti ketika kita udah upload ke Spotify, itu udah nggak bisa diapa-apain lagi. Oke. Ya udah terima aja. Memang itu Iya, aslinya. emang aslinya begitu Iya. gitu ya. Oke, Agung sendiri kan juga selain di Neuma Music, Neuma Studio, Neuma Music juga yang di-upload di di Spotify itu Klausa ya. Klausa, ya. Klausa sama Cipung juga. Nah, itu kapan-kapan kita bakal ngobrol juga sama Klausa karena sepertinya juga ada project album. Ada Iya. berapa lagu sekarang yang udah di-upload di Spotify? Sekarang baru 3. Baru 3 rencananya? Berapa? Ini kita masih proses rekaman satu album sekitar 10 lagu lah. Oke, 10 laguan ya. Iya. Jadi kita tunggu semoga saja cepat. Karena lagu-lagunya Klausa menurutku meskipun rekamannya di sini ya. Di sini. Mixingnya juga di sini. Iya. Meskipun rekamannya di Kutowinangun, di Kebumen, kota yang kecil, tapi menurutku sebagai orang penikmat musik, sebagai penyiar radio tuh kualitasnya nggak kalah sama recording di kota besar gitu ya. Dan juga memang enak didengerin lagu-lagunya juga. Semoga bisa tetap produktif untuk bikin ininya. Nah, kalau ngomongin masalah studio, ini kan studio di rumahnya Agung juga kan. Iya. Kemudian yang mixing juga Agung juga. Iya, betul. Mastering juga Agung juga. Iya. Oke, tapi ngomong-ngomong kayak gini, apakah kamu juga punya background pendidikan yang memang musik atau memang kamu belajarnya dari mana nih? Kalau masalah mixing, recording, kemudian mastering juga belajarnya dari mana, Gung? Tetap Mahaburu YouTube. Jadi apapun tuh bisa ya, apapun bisa kalau memang kita pengen. Yang penting kita curious atau rasa ingin tahu kita tuh tinggi ya. Iya, dan mau dikritik. Nah, itu dia. Pokoknya harus seperti gelas, harus kita kosongin terus gelasnya biar nanti kalau dikasih masukan tuh nggak tumpah-tumpah. Jadi dikosongin, biar diisi lagi, kosongin, isi lagi, self renewal gitu. Jadi memang belajarnya dari YouTube ya. Dari YouTube. Dari Iya. YouTube, oke. Sama mendengarkan lagu kan otomatis kita harus Oh iya. eksperimen dan bedah lagu lah ceritanya Oh, iya. gitu loh. Ini kira-kira soundnya gimana, terus cara proses makingnya gimana, nyanyinya gimana gitu. Itu harus detail seperti itu ya, karena nanti juga mempengaruhi saat editing juga kalau micingnya nggak bener, terus juga take musiknya juga nggak bener, susah juga ya. Apalagi kalau misalnya udah selesai take, ternyata saat diedit nggak bener kan, masa iya kliennya sudah datang lagi kan nggak mungkin. Nggak profesional banget sih. Oke, jadi semuanya bisa dipelajari dari manapun ya. Dari manapun. Dari YouTube ternyata. Oke Dan deh. banyak teman juga. Nah, teman-teman sering sharing sama teman ini juga penting banget. Iya juga sih. Jadi
kita lebih banyak bergaul dengan orang-orang yang memang saat ini kita geluti, sama musisi juga, sama yang memang biasa recording, mastering dan juga mixing juga gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya kamu punya nggak usah bakat deh, semua orang bisa kok. Kalau misalnya pengen nyanyi, pengen record suara kamu sendiri, langsung aja datang ke Neuma Studio, alamatnya di Kutawinangun di sebelah timur perlintasan rel kereta api, pokoknya kurang lebih 100 meter ya. 100 meter. 100 meter kiri jalan, langsung aja nanti ada ininya juga, ada baliho atau baliho ya, ada Neuma Studio. Oke, nanti bisa langsung ngobrol-ngobrol sama Agung, kira-kira apa saja yang perlu dipersiapkan, apa saja yang memang belum disiapin, nanti biar dibantu juga sama Agung juga ya. Jadi yang pentingnya komunikasi kan. Dan kita harus kalau mau bikin lagu sendiri terutama ya, kita harus benar-benar prepare. Prepare ya, oke. Prepare-nya yang bener-bener, pokoknya semoga sih buat yang memang pengen berkarya di musik, semoga saja bisa tetap berkarya, karena kita nggak pernah tahu kapan kita viral ya kan? Ya kan? Iya betul. Iya kan? Kita nggak pernah tahu momen kita viral. Siapa tahu iseng-iseng mixing rekaman di Neuma Studio, kamu Masuk viral, masuk TikTok, oke banget ya. Iya. Nah itu bisa. Oke. Kapan-kapan kita bakal ngobrol lagi dengan Klausa setelah albumnya kelar. Kita bakal bahas lagunya. Tapi yang jelas thank you banget buat Agung karena sudah meluangkan waktu, sudah memberikan tempat Neuma Studio yang luar biasa ini. Semoga sukses terus buat Neuma Studio, Neuma Music sama Klausanya juga ya. Terima kasih. Oke, thank you banget buat yang sudah nonton. Jangan lupa untuk yang pengen lihat Instagramnya Neuma, nanti bisa kita kasih di bawah ini ya. Oke, thank you. Jangan lupa untuk yang suka bisa like, yang belum subscribe silakan subscribe. Atau mungkin pengen ngobrolin masalah apa lagi, silakan kok bisa komentar juga ya untuk masukan ke aku juga. Thank you dan bye-bye.